nunggu proyek-proyek ready, kita kenalan dulu kali ya. Boleh dari sebelah sana perkenalan. Oke, dari yang dulu ya teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Oke, biasanya nih masih pagi harus tetap semangat dong ya. Oke, kenalin, nama aku Raina Dirakila. Aku tuh bisa dipanggil Raina aja juga gak apa-apa gitu. Salam kenal ya semua. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Putri Aulia Sapti, bisa dipanggil Kak Putri. Salam kenal semuanya. Hai semuanya, selamat pagi. Nah, nama aku Hanun Mulia, kalian bisa panggil aku Lia. Oke, halo kalian. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Sheryl Fadila Sunisa, bisa dipanggil Sheryl. Halo semuanya, kenalin, nama saya Muhammad Garis Sultan Malik, bisa dipanggil Malik. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Desta Restiani Anwar, kalian bisa panggil aku Dedes aja. Kalau ada saja. Jadi di sini kami ini sebenarnya ingin melakukan sosialisasi budaya di Jawa Tengah yang dimana itu merupakan salah satu kebudayaan di Festival Budaya Nusantara yang ke-17. Kira-kira ini tuh tentang apa sih, dan nanti tarif baik dari penjelasannya, presentasinya dan lain-lain akan kami jelaskan di sini. Sebelumnya kita punya jargon teman-teman Jawa Tengah ini. Jadi jargonnya apa? Lembur dini, makan gede. Jadi kalau misalnya kita bilang Nah. suruh biro jaya ningrat, teman-teman menjawab Jawab. lembur dini pangas tuti. Gitu Bisa? ya. Lembur dini. Lembur dini, pangas tuti. Coba diingat-ingat dulu. Silakan. Lembur, dini, panas, tuti. Dini, Lembur dini panas tuti. Coba diingat dulu. Panas tuti. Coba ya. Coba. Kita ini dulu di atas ombak dulu. Coba yuk. Nanti kita tukeran jargon sama jargon selanjutnya. Adiluhung Jawa Tengah. Suruh biro jaya ningrat baru jawab ya. Adiluhung Jawa Tengah, suruh biro jaya ningrat. Nah, di sini tuh kalau udah biru-biru kayak gitu, kalian pasti tahu dong kayak kita tuh dari mana. Apalagi dengan senang hati kita berkunjung ke sekolah kalian gitu. Sini. Apa ini? Ya. Kita dari PB, dan kita ini dari Departemen atau Fakultas Sekolah Vokasi, yang dimana sekolah vokasi ini tuh program studi ya sarjana terapan, yang dimana itu sebutannya D4. Nah, jadi sebenarnya sama aja teman-teman kayak sarjana, cuman kita nih lebih difokuskan untuk bekerja nanti setelahnya. Jadi kayak menempuh dan memantapkan diri untuk karir yang ingin ditempuh nantinya. Nah, makanya di sarjana terapan kami ini di D4 ini tuh sekolah vokasi lebih banyaknya praktikum daripada teorinya, karena kita lebih dimantapkan untuk magang dan untuk hard skill dan peningkatan soft skill juga. Nah, dari tadi kan kita udah perkenalan, teman-teman udah tahu nama-nama kita masing-masing. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau kita tuh dari jurusan apa? Ada yang bisa tahu tebak nggak? Komunikasi digital. Di sini ada yang masuk jurusan komunikasi digital dan media nggak? Ada yang suka ngomong nggak? Aku Kalau ada yang suka ninja,
budaya Nusantara. Oke, sebelumnya ada yang tahu kita bakal ngapain di Festival Budaya Nusantara? Gak tahu ngapain sih kak? Jadi kita di Festival Budaya ini kita akan memerankan beberapa adat atau budaya dari budaya kita yang dapatkan yaitu Jawa Tengah. Jadi kita akan menampilkan seperti tari-tarian, baju adat, makanan khas, senjata dari Jawa Tengahnya sendiri. Jadi Festival Budaya ini adalah kalau kita tahu, jadi ini tuh udah jadi kayak acara tahunan anak komunikasi digital dan media. Sebelum ke sini boleh gak sih di slide sebelumnya dulu Pak operator kita mau sedikit-sedikit berkomunikasi dengan dan berinteraksi dengan Jadi siapa yang pernah lihat gambar ini atau ada gak sih yang tahu ini gambar apa nih? Gambar ini. Tari kan? Atau siapa sih yang kayak oh ini tuh tari sesuatu gitu? Ada yang tahu gak? Tari. Yang di Jawa. Ada orang Jawa? Jangan nih. Jangan nih. Kalau ada yang tahu tapi gak berani mengungkap aja gak apa-apa. Kasih tahu aja gak apa-apa. Alia. Oh bener. Apa nih? Ini ya apa? Pertunjukan sendal tari Ramayana yang biasanya kalau kalian bisa di Prambanan itu ada Ramayana Ballet. Nah, itu ada sendal tari itu seni, drama, dan tari. Yang dimana tariannya ini tuh mengandung unsur dramanya juga seperti memiliki alur ceritanya juga. Jadi di sini kita bakal membahas Wiracarita Ramayana yang dimana ini tuh merupakan salah satu yang epos yang cukup populer di yang turun di tanah Jawa. Dan dimana Ramayana ini tuh kalau misalkan kita dengerin Ramayana tuh kira-kira kalian tuh terlintas apa sih di kepala kalian? Belanja. Tari. Lagi tentang Rama dan Sita ya. Itu dua tokoh yang paling epicnya. Terus ada lagi yang antagonisnya siapa? Ada yang tahu gak antagonisnya siapa? Ini tuh merupakan cerita atau epos Hindu kuno yang berasal dari India. Namun kenapa sih kira-kira bisa sampai ke tanah Jawa kan itu punya India gitu. Nah jadi karena kan ada pertukaran turunnya Hindu Buddha itu di Indonesia tuh dari para pelayar soalnya kan ada wayang tetap laut ya. Turun itu ke Nusantara sama ke tanah Jawa yang menyebarkan kayak epos-epos kita punya epos ini dia menyebarkan budayanya seperti Eropa aja menyebarkan budaya, menyebarkan agama dan lain-lain. Nah, turunlah yang namanya epos Hindu ini tuh ke tanah Jawa. Dan di mana di tanah Jawa sendiri epos ini itu berkembang menjadi cerita Ramayana yang berupa dari wayang, cerita wayang. Jadi kayak kalau misalkan awalnya si epos itu cuma tulisan atau gambaran dan lain-lain dari ukiran, akhirnya berkembang jadi wayang buat jadi ditampilkan sebagai cerita wayang gitu. Nah dari wayang ini sendiri di tanah Jawa itu nggak cuma wayang doang teman-teman, tapi ada juga dari tari, gamelan. Jadi kayak alunan-alunan gamelan itu ada yang khas-khas banget kalau misalkan nanti nampilin episode tentang Ramayana ini. Lalu ada juga sendal tari terutama, yang dimana yang tadi seperti jelasin itu seni drama tari yang berkembang di Yogyakarta dan Jawa Tengah juga. Dan sebenarnya Ramayana itu
bakal ngebahas terkait rumah joglo ini. Nah, di sini teman-teman ada yang udah tahu belum sebelumnya terkait dengan rumah joglo? Mungkin pada saat masih kecil gitu ya, masih SD atau masih TK gitu ya, biasanya tuh ditempel di dinding-dinding kelas biasanya untuk diperkenalkan kepada kita semua. Tapi mungkin banyak dari kalian juga hanya sekedar tahu aja mungkin dari bentuknya atau mungkin dari hanya namanya, oh rumah joglo ini rumah adat dari apa teman-teman? Jawa Tengah, betul. Nah, tapi pada kali ini aku dan teman-teman aku ingin menyampaikan terkait dengan pengetahuan lebih rumah joglo ini. Oke, jadi awalnya itu sebenarnya rumah joglo ini tuh tidak bisa dimiliki oleh banyak orang, teman-teman. Nah, jadi itu hanya bisa dimiliki oleh para kaum bangsawan. Wah, kenapa tuh? Nah, itu dikarenakan gak jauh-jauh dari biaya, teman-teman. Jadi rumah joglo ini tuh dari segi pembangunannya itu tuh memiliki biaya yang cukup atau bahkan mungkin mahal banget gitu ya. Nah, itu tuh dikarenakan ada berbagai faktor yang mempengaruhi biayanya, seperti mungkin bahan pokok atau infrastruktur pokoknya dari kayu jati. Nah, kita tahu sendiri kan teman-teman bahwasannya kayu jati itu tuh kayu yang kualitasnya tuh nggak main-main gitu ya, kuat banget dia. Lalu juga ada seratnya, nah seratnya itu tuh dia tuh rapih banget. Jadi kalau misalnya dijadikan sebagai interior itu tuh akan menambah nilai estetika juga. Lalu ada juga nilai tambah dari si kayu jati ini juga. Jadi kayak anti rayap. Nah, maka dari itu rumah joglo ini juga worth it gitu, maksudnya dibilang sebagai rumah yang pembangunannya tuh mahal banget biayanya. Lalu teman-teman di sini ada yang notice gak sih genteng rumah joglo ini tuh kayak apa sih? Kayak gunung ya? Ya, tadi siapa yang jawab gunung? Oke, bener banget ya. Jadi kayak sekilas tuh kayak gunung. Nah, atap rumah joglo ini bagi masyarakat Jawa ya, apalagi masyarakat Jawa tradisional, itu tuh dia disimbolkan sebagai hubungan kita manusia dengan Tuhan. Nah, itu dikarenakan ini kan biasanya kalau gunung kan ada yang bagian titik rendah, ada yang bagian titik yang paling tinggi. Nah, maka dari itu direpresentasikan atau dimaknai seperti itu. Nah, lalu ada juga terkait ini, teman-teman. Ini kan namanya pendopo ya. Nah, di tengah itu kalian ada yang tahu nggak yang tiang tengah ini namanya apa? Apa tuh? Oke, aku kasih tahu aja ya. Jadi namanya itu adalah Soko Guru. Nah, Soko itu Soko itu maknanya itu sebagai penopang, ya. Lalu Guru itu sebagai pemimpin maknanya. Nah, jadi kalau misalnya kita gabungin antara dua kata makna itu, maka Soko Guru ini menjadi pilar utama sebagai penopang yang paling utama dari si rumah joglo ini gitu. Makanya
supaya sirkulasi udara di dalam rumah joglonya itu tuh bagus, teman-teman. Karena kita tahu bahwasannya angin itu tuh berasal dari laut, apalagi kalau misalkan di siang hari gitu. Lalu juga ada lagi terkait dengan sinar matahari. Jadi kalau misalkan sinar matahari itu biasanya kan arahnya dari mana? Kalau terbit timur, terus meninggal ke nah, sedangkan tadi yang aku bilang rumah joglo ini arahnya kemana? Utara sama selatan. Nah, itu tuh tujuannya untuk menghindari dari sinar matahari juga yang teramat sangat panas gitu ya. Jadinya menjaga tumbuhan dari si rumah joglo ini. Kalian ngantuk gak sih kalau jam segini? Aku juga suka ngantuk tau kalau misalkan jam segini tuh. Apalagi kalau hari libur harus Oke, mungkin apa ya, jatuhnya tuh ice creamnya tuh bakal kita taruh di akhir aja teman-teman, dikarenakan durasinya udah kurang. Nanti kita di akhir ya, kita nanti bakal ada Suat ya guys, suat. spesial deh, nanti kalian bakal. Oke, selanjutnya ada kuliner Jawa Tengah. Semuanya ada yang asik gak sih sama makanan yang di sini? Ada yang tahu gak makanan di sini tuh apa aja? Oke, yang pertama yang bakal aku jelasin itu ada sosis Solo. Kenapa sih dia namanya sosis Solo tapi bukan sosis? Ada yang tahu nggak? Karena pada peradaban 20 masyarakat orang Belanda itu suka memakan daging babi yang digulung dengan kulit tahu. Namun masyarakat Solo itu menyesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di daerah tersebut. Dia berinovasi menggunakan kulit dadar yang digunakan yang dibuat oleh tepung dan telur yang diisikan dengan sapi ataupun ayam yang dibumbui oleh bumbu khas Jawa. Makanya itu kenapa disebut sosis Solo. Yang kedua, getuk goreng. Ada yang pernah cobain nggak getuk goreng? Pernah cobain? Rasanya kayak gimana? Enak. Tapi tahu nggak sih konteks soal getuk goreng itu kasih tahu umumnya itu sama getuk yang dikukus, tapi kenapa bisa digoreng? Waktu itu ada penjual waktu abad 1900 dia menjual getuk, namun pada kondisi saat itu getuknya nggak habis. Daripada dibuang dan basi, dia diakalin lagi goreng, makanya terbentuklah getuk goreng. Nah, getuk goreng ini tuh lebih awet dari getuk yang sebelumnya itu yang sebelum adanya inovasi. Nah, karena digoreng jadi lebih awet dan akhirnya ternyata gorengnya enak. Akhirnya dijadikan oleh-oleh khas Jawa Tengah. Asalnya dari mana, Kak? Asalnya dari Semarang. Yang ketiga ini ada intip Solo. Ada yang pernah cobain juga nggak intip Solonya apa? Bang, kamu cobain semua ya. Anaknya kuliner banget tuh. Intip Solo ini terbuat dari dulu warga Solo ini kalau masak nasi itu gunain dandang ataupun kayak panci yang besar itu, tau gak sih? Yang pakai kayu. Nah, kan kalau masak nasi bawahnya itu kan karena terlalu panas jadi berkerak gitu kan. Masyarakat Solo ini ngadain lah, nggak ngadain sih, ini adalah dia dikerok. Nah, habis itu digoreng, lalu dikasih bumbu. Kenapa bisa disebut intip? Karena posisi keraknya di bawah seperti mengintip, lalu lah dinamain intip Solo. Bantu petak umpet apa? Iya Pak, apa bedanya lagi? Sebenarnya yang terakhir ada dawet kirang. Apa sih bedanya dawet kirang sama yang lain? Kan kalau dawet itu biasanya warnanya hijau, putih, pink. Kenapa dia bisa warna hitam? Ada yang tahu nggak? Pakai charcoal. Pakai apa? Campur, belum ada. Oli, pakai oli. Jadi penduduk Jawa Tengah tuh mayoritas menjadi petani yang dimana dia membakar jerami lalu dibuat kuning. Kalau ada budaya-budaya lain buat menjadi pewarna dawet ini, makanya dia punya ciri khas tersendiri. Ini next. Oke. Selanjutnya ternyata ini ada base
Dan ini ada kudi. Jadi kudi ini dipakai untuk memotong alat-alat keras, dia bahan-bahan keras kayak bambu, kayu, dan lain-lain. Pokoknya keras-keras dipotongnya pakai kudi ini nih di tengah. Dan di sini ada pelintang. Ada yang tahu pelintang bahasa Indonesianya apa? Nah, benar, nanti kirim nomor rekening. Guys. Jadi ini pelintang atau tapel di dalam bahasa Indonesia. Jadi dipakai untuk biasanya membidik burung, kalau nggak buat main anak-anak. Dan di sini ada wedung. Jadi wedung ini biasa disebut dengan senjata tusuk yang dimana bisa dilihat desainnya. Jadi dia tuh lebih efisien buat tusuk ini nih. Bisa juga nebas, bisa. Kedua tusuk lebih enak. Ayo. Nah, kalau juga ada motif batik Solo. Nah, kebetulan banget tuh hari ini kan lagi pada pakai seragam batik ya. Nah, batik itu pasti ada sejarahnya guys. Motifnya tuh asal-asalan. Nah, yang pertama ini ada motif hidropi yang mana dia tuh melambangkan ketulusan. Gitu. Terus yang selanjutnya itu ada motif parang. Karena motif parang tuh dulunya dia cuma boleh dipakai sama bangsawan. Sekarang udah banyak beredar keluar. Yang selanjutnya itu ada motif tutup. Yang mana motif tutup itu melambangkan tentang semangat perjuangan dan juga cinta yang tulus. Nah ini yang keempat tuh pasti kalian pas SD atau pas SMP pernah bikin disuruh sama guru seni budayanya. Itu namanya batik saung. Nah terus yang terakhir itu ada namanya batik sobok. Motif sobok yang mana itu tuh memiliki filosofi sebagai doa untuk kita agar para arwah bisa dengan tenang gitu guys. Dan sejarahnya batik sobok itu berawal dari perjanjian Bianti, yang mana perjanjian Bianti itu berisikan tentang Mataram yang ini dipisah menjadi dua, yaitu Surakarta atau Solo dan juga Yogyakarta. Nah, Solo atau Surakarta ini pengen punya satu hal yang ikonik dari daerah mereka. Nah, kemudian tercipta
chips solo, untuk goreng dan es dawet tiram juga. Ada juga kayak properti yang untuk mengedukasi para pengunjung, salah satunya batik surjan. Terus ada apa lagi teman-teman? Ada jangkungan batok kelapa dan lain-lain dan juga ada makanan sana. Iya, sangat direkomendasikan itu. Oke, kalian tuh sebenarnya kayak bosan gak sih? Dengerin materi Iya, doang. ngantuk ya, ada yang ngantuk tuh. Jujur bosan. Kan ini udah low nih energinya. Gimana kalau kita high cortisol lagi? Tiba-tiba yuk. Teman-teman mau main game nggak? Oke. Dan main game ini nanti bakal dapat hadiah loh dari kita. Pacar TikTok ya kak? Aduh, pacar TikTok. Bener nggak ya? Amin. Dapat doa, dapat doa. Amin. Kalian boleh pakai HP kan ya guys? Iya, boleh kan ya? Sangat banget ya. Sembari nunggu gamenya, kita boleh minta tolong ke teman-teman untuk buka Instagramnya terlebih dahulu. Untuk nge-follow akun Adi Hukum Jawa Tengah ini. Nanti kalau misalnya udah follow, kalian tiga orang tercepat kita bakal kasih sesuatu nih. Wah, apa tuh Siapa? Kak? Mana? Tiga orang tercepat bakal kasih sesuatu nih kalau udah follow. Nama IG-nya apa, Kak? Oke, nama IG-nya Kak tulis. Ini bukan Nah iya betul. Bukan. Satu. Yes, betul. Adiluhung.jatong. Betul. Angkat handphonenya. Tiga, oke. Kak, tadi kita minta cepat. Apa sih? Oke, tiga. Terima kasih banyak ya udah follow, jangan jatuh ya. Yang lain juga boleh follow ya, teman-teman. Ayo di scan. Boleh yang udah tadi jangan permen juga gak apa-apa, dimakan aja permennya karena habis ini kita mau Seru-seruan nih. Asal otak dikit ya. Untuk main game. Ya boleh dikit. Gak apa-apa udah. Aman. Guys, jangan mulai dulu ya. Stay di kandang dulu. Semua di kandang. Jangan mulai dulu, jangan mulai dulu. Dulu di kandang. Nanti mulai ya. ayo mau masuk, segera mau masuk. Halo. Ganti nama di profil atas. Siapa itu yang udah mulai duluan? Jangan ada yang mulai dulu ya. Jangan ada yang mulai dulu. Aku yang mana sih? Aku mana deh? Aku dulu. Coba kamu gerakin. Ada yang gerak nggak? Aku tuh gak ada. Hehehe. Dan kita bisa mulai. Ayo. Kita hitung sampai 10 ya. Yang belum ditinggal. Yang belum ditinggal. Satu. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, 11. Hehehe.
Itu kan Ranking dong. Cek. Oke, di sini kita udah dapat pemenang 3 pemenang ya. Ada yang namanya Aska. Aska siapa Aska? Yes, maju. Yang username-nya Beton. Yang ketiga ada Gendis. Siapa Gendis? Ini bagi para pemenang boleh maju terlebih dahulu kali ya. Siapa guys? Lumayan nih. Kamu pura-pura jadi sebentar nih, pura-pura jadi sebentar. Ini nggak ada yang betul. Ganti ranking 14 aja Kak. Go. Jauh aja kalian. Jauh aja kan. Gak usah lah. Kalau nggak ada betul ganti ya. Yang keempat aja, keempat. Ranking 14 ke 14. Sagita yang mana Sagita? Oke, kasih tepuk tangan dulu ke Sagita. Oke, bagi teman-teman yang tadi disebutin sebagai pemenang, boleh bertanya yuk. As dokumentasi teman-teman, yuk. Aska. Sagita Gendis. Ayo maju, maju.